Yo everybody from the world, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan melanjutkan film dari yang saya upload kemarin, yaitu Ride Along 2. Ride Along 2 merupakan film komedi dan seperti yang sudah saya ceritakan kemarin, film ini diperankan oleh Kevin Hart dan juga Ice Cube. Dan ada juga pemeran lainnya yang baru yang saya tidak tahu. Dan langsung saja kita mulai ke filmnya. Oh ya, sebelum saya mulai, alangkah baiknya kalian like terlebih dahulu dan juga subscribe tentunya. Pada suatu hari, tepatnya di Miami, ada seorang pria bernama Antonio. Dan pada saat itu, Antonio berniat menelpon Griffin, tetapi karena Antonio tidak tahu nomornya, dia pun meminta anak buahnya untuk melacaknya. Antonio berkata ke Griffin bahwa Griffin harus minta maaf dan berkata untuk melunasi hutangnya ke Antonio. Namun, karena uangnya tidak ada, Griffin pun dibunuh oleh anak buahnya Antonio yang ternyata sudah ada di tempat Griffin tanpa disadari oleh Griffin. Dan film pun dimulai. Scene awal kita diperlihatkan James dan rekannya yaitu Mayfield sedang berada di Atlanta. Mereka berdua mempunyai tujuan untuk menangkap Troy. Troy sendiri merupakan pengedar paling terkenal di Knoxville Utara. Tetapi karena mereka takut terkena tembak, mereka pun membuat rencana seolah-olah mereka ingin bertransaksi dan akhirnya mereka pun menghampiri Troy. Troy berkata agar James memberikan uangnya terlebih dahulu, namun James menolaknya dan secara tiba-tiba Troy menodongkan senjatanya ke James. Tetapi karena Ben sudah mengawasi mereka, Ben pun datang dan berniat membantu dengan cara mengalihkan perhatian. Tetapi strategi tersebut justru kacau karena tanpa sengaja Ben menjatuhkan lencana polisinya. Troy pun terkejut dan Troy pun langsung menembak si Ben. Tetapi peluru tersebut justru mengenai Mayfield. Akhirnya terjadilah baku tembak bahkan sampai kejar-kejaran mobil. Singkat cerita, Troy terjatuh dari gedung tinggi yang membuatnya terluka. James pun menghampirinya dan dia mendapatkan sebuah bukti berupa flash disk. Keesokannya, Ben dan James pun pergi ke kepolisian Atlanta. Dan mereka pun menanyakan apa isi dari flash disk yang mereka ambil dari Troy. Tetapi saat ingin mengaksesnya, temannya berkata bahwa flash disk tersebut mempunyai kode asam yang membuat komputer yang mengaksesnya menjadi membeku. Dia berkata bahwa ada seseorang yang menguncinya dengan tingkatan tinggi atau bisa disebut dengan hacker. Tetapi mereka beruntung sekali karena orang tersebut meninggalkan jejak yang membuat mereka tahu orang tersebut. Orang tersebut mempunyai nama samaran yang bernama Bone Machine. Kemudian, James pun pergi dan menemui Brooks atau letnan di tempat tersebut. James berkata, ia akan pergi menemui seseorang di Miami yang mengunci flash disknya. Letnan berkata agar dia membawa tim saat bertugas, tetapi karena James tidak ingin Ben mengacau, dia pun memutuskan untuk pergi sendiri. Kemudian, pada saat pulang, Ben berkata ke James agar dia boleh ikut bertugas bersamanya, agar Ben bisa membuktikan bahwa Ben layak untuk menjadi detektif. Tetapi James dengan tegas berkata untuk tidak usah ikut bersamanya. Dan akhirnya Ben pun pulang dengan kesal. Saking kesalnya pada saat bermain game, dia terus menggerutu dan berkata kenapa aku tidak bisa ikut misi bersama James. Singkat cerita, adegan berpindah ke James yang ingin berangkat ke Miami. Tiba-tiba ada telepon berdering yang ternyata itu adalah adiknya atau Angela. Angela berkata bahwa si James harus membelikannya kado pernikahan. Tetapi kado yang dimaksud Angela adalah James harus mengajak Ben agar bisa ikut dengannya. Namun James menolaknya. Tetapi pada saat dipikir lagi, James ingat bahwa Ben bersifat sangat ceroboh dan bodoh, dan sifatnya tersebut bisa dijadikan rencananya. Pada saat sampai di rumah Ben, Angela sempat bingung karena James sempat menolak Ben untuk ikut dengan James. Angela berkata, kenapa kau berubah pikiran James? Dan James menjawab, apabila Ben berhasil membantunya, maka hal tersebut membuktikannya bahwa James dan Letnan salah kepada Ben. Singkat cerita, mereka pergi ke Miami, tepatnya ke Departemen Polisi Miami. Mereka di sana bertemu dengan Kapten Pedro Hernandez. James berkata bahwa James dan Ben akan bekerja di tempatnya untuk mencari saksi. Mereka di sana juga bertemu dengan Detektif Cruz. Dan yang bisa kalian lihat dia ini sangatlah cantik. Kemudian mereka pergi ke
Dari tempat itu, mereka berencana untuk menemui AJ. Dan kalau kalian tahu, AJ merupakan orang yang menggunakan nama samaran di awal cerita yang menjadi seorang hacker. Pada saat itu, di tempat AJ, ternyata AJ sudah tahu kalau Ben dan James akan datang ke rumahnya. Dan akhirnya terjadilah kejar-kejaran Ben dan AJ. Singkat cerita, AJ pun tertangkap. James berkata ingin membicarakan Troy, namun AJ berkata dia tidak kenal dengan Troy. Kemudian James pun mengurung AJ sampai dia memberitahu apa isi flash disk Troy. Pada saat perjalanan, AJ sebenarnya mempunyai kode master, namun kode tersebut ada di klubnya Stevie B. Mereka pun pergi ke klub tersebut. Pada saat di klub tersebut, mereka menunggu Stevie B sangat lama, dan saat James dan Ben tidak fokus, tanpa disadari ternyata AJ kabur, dan tiba-tiba muncul seseorang tidak dikenal menembaki mereka. Singkat cerita, penembak tersebut kabur, dan pada saat di luar mereka bertemu detektif Cruz, dan dia berkata penembak tersebut mungkin ada hubungannya dengan Griffin yang tertembak di awal cerita. Dan tentu saja hal itu membuat Letnan kecewa. Alonso adalah seorang ahli peledak dan dia juga merupakan teman detektif cantik. Mereka di sana mengancam AJ agar bicara siapa yang melakukan semua kejahatan ini. Dan ternyata Antonio Poplah pelakunya. Dan mereka pun membuat rencana untuk mendapatkan bukti bahwa Poplah yang bersalah. Mereka pun pergi ke pesta Antonio. Si detektif Cruz mengalihkan perhatian Antonio dengan berdansa dengannya. Sementara itu, Ben dan James pergi ke lantai atas untuk mencari data-data Antonio. Namun, semua rencana tersebut gagal dikarenakan di kamar Antonio terdapat audio alarm yang membuat Antonio tahu bahwa ada suara di situ. Dan Antonio pun mengancam agar tidak macam-macam dengannya. Tetapi karena mereka sudah mengunduh data-data Antonio, mereka pun tahu bahwa nanti malam Antonio akan mengirim barang. Akhirnya selesai juga. Dan saya berterima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan saya cuma bisa berkomentar. Film ini cocok buat kalian yang sedang depresi dan frustasi ya. Karena filmnya tuh lucu, apalagi si Ben mukanya tuh udah cocok masuk stand up komedian gitulah. Cuma ya kalau Ben dapat film action kan nggak cocok. Coba lo bayangin mukanya Toretto di film Fast and Furious diganti jadi mukanya Ben, kan nggak relate anjir. Dan oke lah kalau begitu, ngebacot mulu anjing. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you again.